Ibu. Rizka. Hadir. Mutia. Hadir. Syira. Hadir. Naiza. Hadir. Umu. Hadir. Saskia. Siapa? Saskia. Hadir. Tony. Hadir. Anjani. Hadir. Yuna. Ada. Salwa. Nada. Hadir. Aruf. Hadir. Kalita. Hadir. Saskia. Hadir. Bunga. Hadir. Salma. Salma. Hadir, Bu. Reva. Faris. Hadir. Naswa. Hadir, Bu. Abian. Hadir, Bu. Nurajin. Hadir, Bu. Oke, semuanya ada semua ya? Hadir. Nah, sebelum mulai pelajaran, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran pada hari ini, yaitu ada mengetahui pengertian teks eksplanasi, mengidentifikasi ciri dan cara membuat teks eksplanasi, dan menulis teks eksplanasi sesuai dengan struktur dan kaidah pembahasannya. Sebelum mulai materi, Ibu mau tanya nih, fenomena apa saja yang sering kalian alami selama ini? Semua namanya fenomena alam. Kira-kira sebabnya itu apa sih? Hujan, kayaknya cuaca, ya itu balik ke manusia. Kejadiannya banjir ya. Ya. Setelah itu, Ibu mensajikan sebuah video Masih. tentang fenomena. Kalian harus melihat ini fenomena apa sih? Teh. Namun, jumlah penduduk yang besar ini juga menyebabkan berbagai masalah yang harus dihadapi oleh bangsa ini. Berikut ada beberapa contoh permasalahan kependudukan di Indonesia yang belum mendapat perhatian serius. Salah satu dampak dari jumlah penduduk yang besar adalah terbatasnya kesediaan lapangan kerja. Banyak penduduk Indonesia yang mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan bakat mereka. Akibatnya, banyak penduduk yang menganggur atau bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang tidak banyak. Pengangguran ini juga berdampak pada tingkat kemiskinan dan kesejahteraan. Persebaran penduduk di Indonesia juga tidak rata. Pulau Jawa yang hanya 7% dari seluruh. Oke, dari video ini kira-kira ini fenomena apa? Kemiskinan. Padatan penduduk. Kepadatan. Satu, Bu. Penyebabnya apa kira-kira? Kemiskinan, ekonomi, Tingkat kelahirannya tinggi, Bu. Selanjutnya kita masuk ke langsung ke materi ya. Yang pertama yaitu pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena, entah itu fenomena sosial, budaya maupun alam. Nah, teks ini bersifat faktual dan menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Selanjutnya ada ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama ada informasinya bersifat fakta, yang kedua bacaannya bersifat keilmuan, dan yang ketiga menjelaskan proses terjadinya peristiwa alam, sosial maupun budaya, dan yang terakhir bersifat informatif. Selanjutnya struktur teks eksplanasi. Ada berapa di sini? 3. Ada apa aja? Oke, pernyataan umum adalah bagian buka yang berisi gambaran
bagian penutup yang berisi pandangan, kesimpulan atau pesan penulis. Selanjutnya, kaidah kebahasaan. Di sini kaidahnya ada 7. Yang pertama, fokus pada hal umum. Di sini contohnya seperti gempa bumi, banjir, hujan, pengangguran, dan bukan partisipasi manusia. Yang kedua, ada konjungsi, kausalitas, dan kronologis, menggunakan kata sambungan yang menunjukkan sebab dan akibat. Contohnya, karena sebab, oleh karena itu, sehingga akibatnya, atau urutan waktu, lalu kemudian selanjutnya dan setelah. Yang ketiga, kalimat pasif, lebih menekankan pada peristiwa atau proses daripada subjek pelaku. Contohnya, sampah dibuang ke sungai, bukan mereka membuang sampah. Yang keempat, istilah ilmiah. Di sini contohnya evaporasi, kondensasi, fotosintesis, dan pembakaran. Yang kelima ada berupa material, yaitu kata kerja tindakan fisik, contohnya meletus, mengalir, menguap. Yang berrelasional, kata kerja hubungan atau definisi, merupakan adalah terdiri dari. Yang keenam, pronomina, penunjuk, menggunakan kata kanji seperti ini, itu, tersebut untuk merujuk pada fenomena yang dibahas. Yang terakhir ada nominalisasi, mengubah kata kerja menjadi kata benda, contohnya pemanasan, pengeringan, dan pembentukan. Selanjutnya ada cara membuat teks eksplanasi. Yang pertama, pilih topik. Contohnya tadi topik apa? Yang di video. Padat penduduk. Kumpulkan informasi tadi sebabnya apa? Padat penduduk. Banyak anak. Tingkat kelahiran tinggi. Kemiskinan. Terus yang ketiga, tentukan struktur teks. Tadi ada berapa? 3. Pernyataan Ada umum. umum. Tindakan jelas. Setelah menyusun itu, lalu dijelaskan secara tersusun. Lalu tuliskan kesimpulan. Sebelum mengakhiri teks eksplanasi, tentunya kita harus baca ulang dan revisi. Selanjutnya ada di sini ada contoh teks eksplanasi. Siapa yang mau bacakan? Saya. Boleh. Pertama, pernyataan umum. Kepadatan penduduk adalah penumpukan jumlah jiwa di suatu wilayah yang biasanya terjadi di perkotaan akibat urbanisasi. Yang kedua, deretan penjelas. Fenomena ini dipicu oleh perpindahan penduduk dan angka kelahiran tinggi yang berdampak pada munculnya permukiman kumuh, kemacetan, serta pengangguran. Yang terakhir, interpretasi. Masalah ini perlu diatasi dengan pemerataan pembangunan dan pengendalian pertumbuhan penduduk untuk mengurangi dampak negatifnya. Baik, terima kasih Bapak. Nah, selanjutnya kita akan melakukan tugas berkelompok. Jadi Ibu akan bagi terlebih dahulu 1 sampai 4 ya. Dari Mbak Umi. 1, 2, 2, 3,
terjadi pergerakan masyarakat dan tanah akibat gravitasi. Biasanya dipicu oleh hujan deras, tidak mengirimnya gugur. Apa akibat bagi kehidupan sehari-hari? Kerusakan bangunan, khususnya akses jalan, kemudian jatuhnya korban jiwa. Yang kedua, tulisan analisis terjadi karena sesuai dengan strukturnya. Pernyataan umumnya karena longsor adalah peristiwa dan penekanan atau bebatuan dari bukit. Deretan penjelasan hujan deras meresap ke tanah yang tidak bertahan akan pohon sehingga tanah meluncur ke bawah. Penutupnya menanam pohon intensitas sangat penting untuk mencegah bencana itu. Tepuk tangan untuk Bapak. Selanjutnya untuk Bapak. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dan saya mewakili kelompok 4 yang mengatakan saya sendiri Faris, 2 Karita, 3 Yuna, 4 Zaskia dan 5 Nuris Kiramawati. Untuk fenomena yang kelompok kami analisis yaitu fenomena budaya ogoh-ogoh, jadikan ogoh-ogoh di daerah Bali. Untuk pertanyaan yang pertama, mengapa fenomena tersebut dapat terjadi? Karena budaya yang turun-temurun yang dilaksanakan menjelang hari raya Nyepi bagi umat Hindu yang ada di Bali. Yang kedua, apa akibatnya bagi kehidupan sehari-hari masyarakat Bali? Akibatnya dapat menjadi daya tarik wisata yang luar biasa dan mempererat kreativitas serta gotong royong warga. Nomor 2, masuk ke analisis. Yang pertama, pernyataan umum. Ogoh-ogoh merupakan patung raksasa, simbol kekuatan alam dan tradisi dalam pihak Hindu. Yang kedua, deretan penjelas. Patung diarak keliling desa lalu dibakar sebagai simbol pengusir sifat buruk manusia. Dan yang ketiga, penutup atau interpretasi. Budaya ini mencerminkan kekayaan yang harus dilestarikan. Sekian dari kelompok kami. Oke, dari pembelajaran pada hari ini kita sudah mempelajari apa saja sih? Berdoa selesai.